Shalom Bapak Ibu. Sebentar, mungkin di depan masih banyak bangku ya, jadi datang aja, duduk aja di depan gitu. Bapak Ibu, pagi hari ini judul firman Tuhan belum tampil judulnya ya. Awal yang manis, akhir yang tragis gitu ya. Di dalam Injil Matius 27 ayat 3 sampai 8, lanjut ya. Saya bacakan ya. Pada waktu Yudas yang menyerahkan dia melihat bahwa Yesus telah dijatuhi hukuman mati, menyesallah ia. Lalu ia mengembalikan uang yang 30 perak itu kepada imam-imam kepala dan tua-tua dan berkata, "Aku telah berdosa karena menyerahkan darah orang yang tak bersalah." Tetapi jawab mereka, "Apa urusanmu? Apa urusan kami dengan itu? Itu urusanmu sendiri." Maka ia pun melemparkan uang perak itu ke dalam bait suci, lalu pergi dari situ dan menggantung diri. Imam-imam kepala mengambil uang perak itu dan berkata, "Tidak diperbolehkan memasukkan uang ini ke dalam peti persembahan, sebab ini uang darah." Sesudah berunding, mereka membeli dengan uang itu tanah yang disebut tanah tukang periuk untuk dijadikan tempat pekuburan orang asing. Itulah sebabnya tanah itu sampai pada hari ini disebut tanah darah. Saudara, ketika saya sedang mempersiapkan firman Tuhan ini, saya jadi teringat ada tayangan TikTok atau Reels gitu ya, kalau di IG itu ya. Itu ada anak kecil yang mengatakan, ada suara anak kecil yang mengatakan begini, penyesalan itu selalu di akhir. Kalau di awal itu pendaftaran gitu ya. Waktu melihat itu saya memang tertawa, tapi kemudian saya berpikir, benar ya, penyesalan itu selalu di akhir. Seperti yang terjadi dari kehidupan Yudas Iskariot, salah seorang dari 12 murid Yesus yang kehidupannya seperti judul yang saya berikan, awal yang manis dan akhir yang tragis. Saudara, minggu-minggu ini kita sedang memasuki masa Prapaskah ya. Pada pagi hari ini kita kembali diingatkan akan sosok Yudas Iskariot, satu dari antara 12 murid Yesus yang notabene dialah yang memimpin penangkapan Tuhan Yesus. Ironis ya, dialah yang menyerahkan Tuhan Yesus dengan ciumannya, sehingga sampai saat ini di dunia ini, terutama orang-orang yang Kristen atau orang-orang Barat pastilah percaya atau tahu idiom tentang kissing of Judas, ciuman Judas. Ciuman Judas itu menunjukkan bukan kasih tapi pengkhianatan. Jadi idiom itu ditunjukkan kepada semua orang yang kepada orang yang dikasihinya itu kemudian mengkhianati gitu ya. Jauh sebelum ada istilah ghosting gitu. Nah, saudara, mari bersama-sama kita akan menyoroti, mendengarkan bagaimana sih kisah kehidupan seorang Yudas Iskariot. Lanjut. Yudas Iskariot ini di awal kehidupannya ketika bertemu dengan Tuhan Yesus ya, itu diawali dengan hal-hal yang indah, yang baik, yang manis. Yudas Iskariot ini tercatat sebagai satu dari 12 murid Yesus yang dipilih oleh Tuhan Yesus sendiri secara langsung. Kemarin tuh saya sempat ngobrol dengan suami saya, emang Tuhan Yesus kan pasti tahu ya kalau nanti Yudas itu mengkhianati. Tuhan Yesus pasti tahu kalau Petrus itu nanti menyangkali. Katanya Pak Tono, gak usah sampai ke Tuhan Yesus, sampai ke murid-murid Yesus. Ketika Adam diciptakan kemudian akan jatuh dalam dosa itu loh Tuhan tahu. Iya ya. Tapi pertanyaan besarnya, kenapa kok tetap dipilih oleh Tuhan Yesus ketika itu begitu ya. Ya itulah rencana Tuhan yang harus dilakukan, yang harus tetap berjalan gitu ya. Nah, sebenarnya Yudas Iskariot ini mengawali pertemuannya dengan Tuhan Yesus itu dengan hal-hal yang baik-baik saja. Sekali lagi saya katakan dia dipilih langsung loh. Bayangkan ya, saya itu membayangkan begini,
Kemudian Pak Jokowi datang, kemudian ketemu saya langsung mengatakan, Bu Ilani, bagaimana kalau Ibu menjadi Menteri Pendidikan dan Kebudayaan. Waduh, saya pasti ya seneng gitu ya. Entah saya terima atau tolak itu nanti urusannya. Tapi seneng karena orang yang nomor 1 di Indonesia memilih saya. Ini Tuhan Yesus loh, milih Yudas Iskariot. Itu satu hal yang luar biasa, itu anugerah yang luar biasa harusnya. Hal yang kedua yang saya katakan bahwa kehidupan Yudas Iskariot itu diawali dengan hal-hal yang baik. Tuhan Yesus itu loh percaya pada Yudas Iskariot itu untuk memegang kas keuangan selama Tuhan Yesus pelayanan. Itu kan banyak orang-orang yang memberikan persembahan. Itu dipercayakan pada Yudas Iskariot sebagai bendahara. Itu satu kepercayaan yang luar biasa loh, tanggung jawab yang luar biasa loh untuk melakukan pekerjaan Tuhan gitu ya. Makanya saya bersyukur, berterima kasih ya. Saya atas nama gembala dan jemaat berterima kasih kepada Bapak Ibu yang dipilih sebagai bendahara dan melakukan tugasnya. Banyak Bapak Ibu di sini bendaharanya ya. Ada pastoral, diakonia, pembangunan, kas sekolah minggu, kas wanita, kas kaum muda, kas musik, nah, kas apa itu pokcil gabungan, dan mereka melakukannya dengan penuh tanggung jawab. Saya berterima kasih untuk itu gitu ya. Yang ketiga, secara etimologi nama Yudas dalam bahasa Ibrani itu berarti ya Allah dipuji atau Allah dimuliakan. Kalau Iskariot itu menunjukkan keluarga Yudas ini dari Keriot, dari kota kecil di tanah Yudea. Tentu harapannya orang tuanya Yudas ini adalah anaknya kelak hidupnya memuliakan Tuhan, itu ya. Saya jadi ingat Bapak Ibu, ketika anak kedua saya lahir, itu opa ganteng saya itu ya, Michael itu. Awalnya kami berdua menyiapkan nama James Michael gitu ya Pak Britono ya. Kenapa? Karena kakaknya sudah Jeremy gitu, lalu belakangnya nama malaikat Jeremy Gabriel gitu ya, lalu panggilannya Jerry. Lalu kita sudah rundingan namanya James Michael, supaya panggilannya nanti Jamie gitu ya, Jerry, Jamie gitu. Lalu belakangnya juga nama malaikat Michael. Lalu kami berunding, lalu saya mikir gini, James itu Yakub. Sebenarnya nama Alkitab loh, tapi kok penipu ya Pak ya, saya bilang gitu. Lalu film James Bond itu karakter yang flamboyan, playboy. Aduh jangan James lah Pak gitu. Ya udahlah katanya Pak Britono, udahlah kalau ada Yeremia ya temennya Yeskiel atau Yesaya kan gitu urutannya gitu. Ya udah kemudian runding-runding kita pilih Michael Yeskiel. Saudara, ketika kita memberi nama anak-anak kita tentunya ada harapan kan ya. Seperti orang tuanya Yudas, ingin kehidupan anaknya memuliakan Tuhan. Gak mungkin ada orang tua yang kemudian sakarepmu wis, apalagi zaman modern ini kasih nama sembarangan, Cikrak, Rebo, Kliwon, enggak mungkin gitu ya. Kalau bisa itu namanya yang bagus luar biasa begitu ya. Nah, awal yang manis dari kehidupan seorang Yudas. Namun saudara, dalam perjalanan hidupnya, lanjut Kak, kehidupan Yudas ini diwarnai dengan proses hidup yang kontroversi. Apa sih kontroversi? Kontroversi itu selalu menjadi perdebatan gitu loh. Itu namanya kontroversi. Nah, Yudas Iskariot yang dalam kehidupan kesehariannya bersama Tuhan Yesus, dia ngerti, dia tahu ketika Tuhan Yesus mengajarkan tentang kebenaran, tentang kasih, tentang memberi persembahan, dia ngerti. Dia melihat dengan mata kepalanya sendiri ketika Tuhan Yesus membuat mujizat yang spektakuler, meredakan angin ribut, badai, membangkitkan orang mati, menyembuhkan orang sakit, memberi makan 5.000 orang hanya dengan 5 roti dan 2 ikan. Dia mengikuti kemana saja Tuhan Yesus pergi. Dia tahu pengajaran Tuhan Yesus, dia tahu mujizat Tuhan Yesus. Tetapi itu tidak membuat dia hidup seperti murid Tuhan Yesus. Dia hidup memilih jalannya sendiri, dan ironisnya kehidupannya
tidak seperti namanya yang memuliakan Tuhan atau Allah dipuji. Kontroversinya Yudas adalah dia menjadi seorang tukang kritik. Dia murid Yesus tapi tukang kritik. Ketika Maria Magdalena, di situ saya sampaikan, mengurapi Tuhan Yesus dengan minyak yang wangi, minyak yang mahal, dia ngeritik. Aduh, weman loh ya, coba itu uangnya buat orang-orang miskin. Atau mungkin kalau saya dramatisir dengan situasi yang sekarang, weman itu minyak wangi ditumpahkan buat minyak kakinya Yesus, gak berguna itu. Andai dibelikan minyak goreng dibagikan jemaat GKB, jauh lebih berguna. Mungkin dia mengkritik itu seolah-olah rohani, tetapi faktanya enggak. Kalau saudara baca di dalam Yohanes 12 ayat 6 itu lanjutannya, dia mengkritik itu karena sebenarnya dia itu pencuri. Eman lek duit itu buat pelayanan gitu loh ya. Padahal itu uang-uangnya Maria Magdalena sendiri gitu loh. Enggak pakai uang kas yang dipegang oleh Yudas, enggak pakai uang pribadinya Yudas, itu uang pribadinya Maria Magdalena. Tapi dia mengkritik. Bahkan ironis lagi, kontroversi lagi, dia suka mencuri uang kas. Waduh gitu ya. Makanya saya bersyukur sekali sekarang para bendahara itu luar biasa menjaga keuangan kas GKB Philadelphia yang berapa miliar itu ya, dengan penuh tanggung jawab kepada Tuhan gitu. Bahkan kalau kurang nomboi lu mereka ya. Terima kasih untuk pelayanan Anda ya. Dan ini bukan kontroversi kalau yang ketiga dan keempat. Ini satu ironis. Dia adalah murid Yesus yang menjual Tuhan Yesus. Dia adalah murid Yesus yang mengkhianati Tuhan Yesus. Itu ironis. Dalam kehidupannya selanjutnya, ternyata proses kehidupan yang diwarnai dengan kontroversi ini membawa akhir yang tragis. Lanjutkan. Yudas Iskariot mengakhiri hidupnya dengan penyesalan, tapi bukan pertobatan. Ayat yang tadi saya bacakan di Matius 27 ayat yang ketiga, dia ada yang mengatakan begini ya. Pada waktu Yudas yang menyerahkan, dia melihat bahwa Yesus dijatuhi hukuman mati, menyesallah ia. Ia menyesal, dia melakukan penyesalan, tapi bukan pertobatan. Beda dengan Petrus, saudara. Petrus itu sebenarnya nggak bagus-bagus amat seperti Yudas juga gitu loh. Petrus mengkhianati Yesus ketika dia menyangkali kan gitu toh. Tapi ketika dia nangis, kalau Yudas hanya sekedar berhenti sampai menyesal, Petrus enggak. Petrus kemudian ya, bertobat, dia datang ketika Tuhan Yesus mendatangi dia datang bersimpu, dia mengatakan, kalau boleh engkau lalu dari hadapanku, tapi katakan Petrus, saya mau kembali menjadi penjala manusia. Dan Petrus dipulihkan oleh Tuhan menjadi rasul yang hebat. Di Kisah Para Rasul menobatkan 3.000 orang itu. Tragisnya Yudas, dia tidak bertobat, dia cuman berhenti sampai menyesal dan ia menggantung diri. Ironis kan Bapak Ibu ya, seorang murid Yesus yang kemana-mana melok dengan Tuhan Yesus, kisah hidupnya terakhir menggantung diri. Saudara, kisah hidup Yudas Iskariot adalah sebuah ironi. Orang yang berada dalam anugerah menyia-nyiakan anugerah tersebut dengan mengakhiri hidupnya dengan tragis. Yudas Iskariot yang seharusnya bersama rasul lainnya itu menjadi pilar gereja, tercatat dalam hitungan Masehi di sepanjang sejarah manusia. Kalau orang ngomong Yudas, itu pasti gambaran tentang sebuah kata, pengkhianat. Walaupun sebenarnya ya, saya jadi kasihan dengan muridnya Tuhan Yesus yang lain yang namanya juga Yudas gitu loh ya, gitu. Nah, tapi yang Yudas yang di sini adalah Yudas Iskariot. Saudara, saya sudah menyampaikan, menceritakan tentang kisah hidup Yudas. Bagaimana awal pertemuannya dengan Tuhan Yesus yang manis, bagaimana dia menjalani kehidupannya yang penuh kontroversi, dan di akhir hidupnya dia
mengalami hal-hal yang tragis. Lalu apa sih aplikasinya buat kita ini apa gitu ya? Lanjut Kak. Berkaca dari kisah hidup Yudas Iskariot, seorang hamba Tuhan itu pernah menulis di dalam bukunya begini, "Don't be hard on Judas, hard on you." Artinya itu jangan keras terhadap Yudas, tapi keraslah pada dirimu sendiri. Maksudnya itu adalah gini, ketika kita seperti yang saya sampaikan tadi, ketika kita ngomongkan tentang Yudas Iskariot, kita ini kayaknya geram. Kok bisa ya ada orang kayak gitu ya? Dia tuh muridnya Yesus loh. Kok bisa ya dia mengkhianati Yesus? Dia menjual Yesus gitu ya. Rasa-rasanya kalau misalkan gitu ya ada Yudasnya gitu, mungkin kita akan ngerus gitu ya kayaknya gitu. Tapi saudara, semestinya, seyogyanya ketika firman ini disampaikan, itu harusnya kita ini yang introspeksi. Apakah saya tidak seperti Yudas? Apakah kehidupan saya ini sudah mendapatkan anugerah Tuhan ini tidak diwarnai kehidupan kontroversi yang seperti Yudas? Saudara, pagi hari ini firman Tuhan itu mengingatkan kepada kita, sadari bahwa saya dan saudara itu diangkat, dipilih oleh Allah, bukan hanya sekedar murid, tapi sebagai anak-anaknya. Amin. Amin saudara. Itu anugerah. Anugerah yang luar biasa. Saya dan saudara tidak lebih baik daripada Yudas Iskariot. Tetapi ketika kita dipilih menjadi anak oleh Allah, diangkat menjadi anak oleh Allah, dianugerahi keselamatan kekal oleh Allah, itu anugerah. Sadari juga kalau saya dan saudara yang seperti ini gitu ya, kemudian dipercaya oleh Tuhan, melakukan melayani Tuhan melalui doa kita, penyembahan kita itu melayani Tuhan dan melayani pekerjaan Tuhan, sadarilah bahwa itu anugerah. Amin. Amin saudara. Saudara mungkin ada, ya saya berharap tidak ada yang berpikiran bahwa oh kalau saya melayani Tuhan, kalau saya di mimbar seperti saya saat ini, itu nilainya 100. Kalau saya cuma nyateti suhu seperti Bu Wiyati kalau minggu, itu paling 50. Derajatnya kelasnya kelas 2. Gak ada saudara. Pelayanan pekerjaan Tuhan itu gak ada level ya. Ketika saudara nyateti suhu, ketika Pak Andi menyiapkan ruang ibadah, ketika Anda menarik kantong persembahan, ketika itu dilakukan dengan penuh sukacita, kerelaan hati untuk kemuliaan Tuhan, itu derajatnya sama dengan yang menyampaikan firman Tuhan, dengan yang ada di stage ini, dengan yang main musik, dengan yang WL, dengan yang singer, yang ngurusin recording, LCD, semua sound system, itu sama di hadapan Tuhan. Sadari itu anugerah. Dan kalau kita menyadarinya, ketika kita menyadari itu, mari kita ini menghidupi anugerah itu dengan integritas. Bukan hidup yang kontroversi. Itu loh orang percaya, tapi kalau ngeritik entek ngamek kurang golek gitu kan. Itu loh orang percaya, orang Kristen loh itu. Tapi bio lek di kampung tukang labrak, itu kan kontroversi. Itu loh orang percaya, orang Kristen loh dia itu. Tapi kalau sudah milik orang lain itu kayak kepuingin gitu, di pek dewe gitu. Nah, tukang ngentit gitu. Dalam nama Tuhan Yesus dienyahkan semua itu dari kehidupan kita. Amin. Mari kita menjalani hidup ini dengan penuh integritas, diwarnai kebenaran firman Tuhan. Firman Tuhan itu yang menuntun langkah kita, sehingga ketika dimanapun kita ini berada, kita ini mendatangkan kesaksian yang baik tentang Tuhan. Dimanapun kita ini berada, hidup kita seperti pujian tadi, membuktikan kebesaran Tuhan. Amin. Jangan hidup diwarnai dengan kontroversial. Jika kita ini
percaya untuk melayani Tuhan. Lakukan itu untuk kepentingan Tuhan, kemuliaan Tuhan. Bukan seperti Yudas yang kepentingan diri sendiri, ngentit uang gereja. Walaupun dulu pernah ada ya, tapi itu zaman lalu gitu ya. Jangan seperti itu. Ketika kita dipercaya melayani pekerjaan Tuhan, lakukan dengan penuh integritas, dengan tanggung jawab, demi hormat kemuliaan Tuhan. Amin. Jangan saya nggak mau lah melayani di belakang. Kenapa? Gak ketok. Gitu ya. Saudara, saya mau katakan, Pak Gembala memang suka lupa, kadang-kadang nggak ngerti, nggak tahu bahwa saudara melayani. Tapi percayalah, Tuhan itu Maha tahu. Apapun bentuk pelayanan saudara, itu akan dicatat sebagai kebenaran ketika engkau melakukannya demi hormat kemuliaan nama Tuhan. Ketika engkau melakukannya demi hormat kemuliaan nama Tuhan, Tuhan mencatat itu sebagai kebenaran dalam hidup kita. Saudara, dari semua rangkaian yang saya sampaikan, saya mengingat kembali firman Tuhan yang disampaikan oleh Pak Didi minggu lalu. Kita ini sudah dibenarkan oleh Tuhan menjadi manusia-manusia baru. Amin. Tetapi bukan berarti kita langsung kemudian sebagai manusia yang kebal akan dosa. Mungkin saudara akan ngomong, saya kapan seperti Yudas menjual Tuhan Yesus? Kapan saya seperti Yudas mengkhianati Tuhan Yesus? Saya mau katakan, ketika engkau kompromi dengan dosa, engkau sudah menjual Tuhan Yesus. Ketika engkau sudah mengkompromikan diri dengan dosa, engkau sudah mengkhianati Tuhan Yesus. Oleh karenanya mari kita belajar bersama-sama, berjuang bersama-sama untuk hari ke hari kita ini diperbarui kembali, sehingga orang melihat ada kebesaran Tuhan nampak dalam hidup kita. Amin. Yang terakhir, saya mengakhiri firman Tuhan pagi hari ini. Silakan tim musik untuk maju ke depan, WL Singer. Menyadari bahwa hidup adalah anugerah Tuhan, hidupilah dengan integritas demi hormat kemuliaannya. Tuhan Yesus memberkati.